Ya nih Kelakar. Yo, Coffee and Comedy Club. Oke. Iya. Ini kan gue udah lama nih Han, nggak aktif di YouTube. 2 tahun lah gue vakum gitu kan. Karena kemarin-kemarin itu kan gue perlu suatu refreshment gitu, renew gitu ya. pasca COVID ya. Iya. Oke. Pas COVID gue masih bikin konten, kan ada orang yang ngasih pinjem lah tempatnya. Ketika tempatnya itu sudah masa berlakunya habis, Waduh. gitu kan. Jadi gue balik ke Bandung, sekaligus juga gue memperdalam teknik, metode dari guru-guru gue gitu kan. Hanya gue comeback lagi, Nambah ilmu ya. nambah ilmu dong, yoi. Ilmu sains, ilmu Ilmu fisika. sains, fisika, kimia, ilmu nyopet. Iya, nah ketika tapi gini, sebelum gua ngobrol soal gua nih, gua pengen nanya ke lu gitu. Kenapa seorang Farhan, seorang pemuda yang cerdas dalam berpolitik, Pemudi. ini pemudi? Kau lihat ke belakang ada apa? Iya, kan pemudi. Iya. Apa sih yang membuat lu telepon terus, "Bang, yuk join ke gua." Ini apa sih yang lu lihat dari gua apa sih? Panggilan alam. Anjay. Ada tiba-tiba gua kepikiran aja kan. Kayaknya sama Bang Reza asik nih. Kenapa lu bisa bilang asik gua? Nggak tahu. Gak tahu. Kepikiran aja. Kepikiran aja. Kepikiran aja. Jangan-jangan lu mulai jatuh cinta sama gua nih. Waduh. Kayaknya ada itu energi magnetik tuh. Anjay. Tuh, dari jauh sana ya kan. Padahal kan dari sono gua ini Lu inget jampe nggak? gua jampe lu. Lu ingat gak waktu yang kita ketemu di daerah Jagakarsa tuh? Sukron nggak ngomong kalau lu mau datang. Oh, yang pertama kali itu. Ya, Oke. di Jagakarsa. Terus kita ketemunya yang di atas stand up itu kan ya? Sebelumnya waktu di jalan kalau nggak salah, gua ngomong tuh ke Sukron, kalau nggak salah ingat ya, panggil Bang Reza dong gitu. Terus dia bilang dia lagi OTW nih ke Jakarta, kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah bener Kalau biasanya. nggak salah ya. Tahu dia yang ngomong duluan, Bang Reza mau ke Jakarta, dia bilang gitu. Nah pas banget, pokoknya gue pengen ketemu tuh. Ini apa yang buat lu pengen ketemu gitu? Kan lu belum Panggilan alam, nggak bisa dijawab itu. Ya sih, gue deket sama Alam, Iya. pertama sama kakaknya, Feti Vera tuh. Oh iya, gua kira yang anaknya Capres. Siapa tuh? Alam. Oh ya? Wah, gue buta politik pak, gue nggak tahu. Emang paslon berapa emang? Hah? Paslon berapa? 07. Bener, itu mah RT gue 07. Jadi Farhan ini kan dia dipercayakan gitu kan mengelola Anjir sebuah bercahaya tempat. loh bang. Percaya? Nah itu dia kan. Ini ada di sini Han? Oh iya, isi batu, Enggak bener tuh. isi cahaya. Cewek lagi mandi. Wis. Asik, mulai dulu. Asik. Lihat. Jangan, nggak boleh ngelihat. Lihat cewek dulu. mandi. Nggak boleh. Ada loh, beneran. Gue disangkanya bohong ntar. Nggak. Coba, ada cewek lagi mandi kan? Ada nggak? Ada nggak cewek lagi mandi? Liat? Mana ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Udah beres mandinya berarti. Lu telat sih, kelamaan lu. Kelamaan lu. Aduh, tadi masih sabunan ya? Tadi masih sabunan. Iya. Tapi gue sangat menyambut baik gitu kan, karena gue juga emang perlu dan butuh kerjasama gitu ya. Karena gue tahu kekurangan gue apa. Kita segala juga macam. tahu kekurangan kita. Nah gitu, makanya kita saling mengisi. Betul. Kayak gitu kan. Lu punya tempat yang bisa gue pergunakan untuk kembali aktif di YouTube. Selain itu kan gue juga sekarang ngembanginnya ke ranah dulu juga sih udah begitu ya. Cuman dulu itu gue nge-expose di YouTube, nggak gue upload nih kegiatan gue terapi segala macem gitu kan. Nah kalau sekarang gue akan expose itu ke publik. Oke. Gitu. Jadi ketika Yakin lo mau expose? yakin lah. Kapan mau kelasnya? Nah itu bagus. Ya kalau orang politik bisa pitan goles ngalihin kan. Gitu. Jadi gue hadir di sini di Kelakar untuk karena punya ruangan gitu kan, ruangan yang biasanya dipakai comedy club ya, acara pentas segala macam. Nah di Kelakar ini yang bisa gue berikan ke Farhan dan teman-teman tim Kelakar adalah yang pertama, gue akan bikin rutinan tiap malam minggu Malam minggu gitu. Sementara ini namanya mungkin nanti bisa diganti ya.
Karena gue pun sendiri denger namanya jijik gitu ya. Kayak norak gitu. Ngopi pangku gitu. Ngolah pikir pada malam minggu. Asik. Ketal banget ya umurnya ya, main singkatan-singkatan gitu. Iya, makanya. Gitu. Nah itu kalau itu free, gratis gitu kan. Siapa aja boleh datang, ngobrol, sharing, tanya jawab. Plus gue ngontenin di situ. Gitu. Nah, dulu pernah juga gue bikin kumpulan tuh waktu di Cimanggis. Tiap malam minggu juga sama tuh. Nah, tadi pas ngobrol sama lu, ternyata malam minggu kosong nih. Jadi malam minggu lagi nih gitu kan. Emang kita agak switch tuh, yang orang mau cari hiburan itu di malam Jumat kita buatnya. Oke, keren. Stand up comedy open mic itu di malam Jumat. Yang orang mau ritual itu di malam minggu. Betul. Jadi memang ini di suite. Karena malam Jumat image-nya udah angker banget. Malam Minggu tuh malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Nah, kita kalau kalian jadi gini gitu. Kalau buat ada yang gentayangan jomblo menahun ya kan kayak gitu itu kan. gentayangan ya. Gentayangan dong gitu. Karena pikirannya kemana mana tuh. Iya. Ngelonjor aja kan, ngelamun jorok gitu kan. Ya buat yang udah bosan nih, anjing malam minggu gua gini-gini mulu gitu kan, terus bosan nih ke kafe itu gini, kafe ini gitu. Nah sekarang ada Kelakar Indonesia gitu kan, Kelakar Coffee and Comedy Club gitu. Jadi si subscriber rahasia pengen ketemu tapi formatnya santai, bisa ngopi juga di Kelakar, bisa jajan makan segala macem. Nah itu free, gitu, gratis gitu ya. Nah itu malam minggu tuh, mulai jam 8, mulai malam minggu besok tuh 20 Januari, gitu. Atas restu dari bapak kan. Insya Allah. Harus langsung gue udah bikin gitu. Nah kalau kelas gitu itu gue sekarang belum bikin karena sekarang itu gue di 27-28 Januari itu lagi fokus ke Kemah Rasa. Itu di Bogor, di Boja gitu. Nah di situ fokus dulu ke situ. Nanti dari situ sekaligus soft launching novel Dimensi Mimpi. Terus soft launching si pergerakan gue yaitu Inner Builder. Ya, nah, kalau kelasnya nanti kelasnya di hari Minggu kan ya. Hari Minggu kita bikin, tapi sebelum gue bikin kelas, gue mau bikin kayak semacam free trial, gitu. Jadi nyicipin dulu aja, gitu. Nyicipin dulu. Kalau misalnya lu suka, lu tertarik lebih dalam, baru masuk kelas. Tapi gue mau tanya bang, yang ngopi pangku nih, itu ngapain aja ntar di situ? Ngopi pangku setiap malam minggunya itu gue akan bawa satu tema. Nah temanya kita sharing bareng, gitu kan. Yang sharing bareng ya. Sharing bareng, gitu. Jadi lo boleh nanya, boleh apa, gitu kan. Sharing, kan bedanya sharing diskusi sama debat kan beda ya. Iya beda. Nah sekarang kan udah jadi apa ya? Jadi rusak lah si formatnya gitu. Karena diskusi, kok jadi debat gitu. Kayak gitu. Karena sharing, jadi diskusi gitu kan. Nah ini sharing, full sharing gitu. Temanya kalau untuk yang pertama besok 20 Januari itu keresahan. Keresahan ya. Gitu. Jadi gua akan mengungkap dari perspektif seorang Reza Rahsia. Keresahan itu apa sih? Resah itu gimana sih? Dari mana awalnya bermulanya? Terus menanggulangi kalau resah gimana? Karena kalau udah resah biasanya gelisah. Menunggu di sini di sudut sekolah gitu. Nyambung. Lu jadi musisi aja dah. Enggak, gua tuh kan kehilangan sebuah sosok, seorang sosok Saiful Jamil. Kan dia dikit-dikit nyanyi. Udah nggak ada kan sekarang? Nggak ada. Ya gua ambil alih aja gitu. Soalnya kemarin dia habis diciduk gitu. Itu parah banget pak, parah banget. Pak tangkap pak, tangkap. Ini pak bukan polisi pak, tolong pak TNI gitu kan. Iya gitu dia. Nah itu kalau si ngopi pangku tuh itu. Jadi setiap malam minggu temanya beda-beda. Gue berarti boleh nih sounding ke caleg-caleg yang lagi resah nih menang. Oh iya, boleh, perlu. Ini waktu kurang 30 hari lagi kok. Nah, ini kira-kira ini gimana nanti? Dari survei kok dia terus yang naik gitu. Terus katanya ada kabar kubu pindah gitu. Itu benar nggak sih? Ada nggak sih itu? Tapi itu lumayan cukup resah kan ya. Nah, gitu. Kalau ada caleg datang, terus ini saya resah nih, gimana saya berasa atau enggak? Gue bilang nggak usah jadi caleg, jual cireng aja udah. Iya. Atau enggak lo dananya ke Kelakar aja udah. Sampai ada yang resah itu mau jual ginjal. Wah, demi nyalek tuh. Udah itu kan ya. Dia lagi nawar-nawarin ke orang-orang. Segitunya. Mau jual ginjal nih untuk kampanye gitu-gitu. Oke. Nah sebenarnya isu jual ginjal itu yang jadi bahan kampanye, bukan ginjal. Betul. Bukan ginjalnya, karena dia nggak peduli ginjal lu dijual mau apa gitu kan. Gila sampai segitunya ya orang ya. Nah kenapa sih gua ambil keresahan? Tadi gua ngobrol tuh sama Albar kan.
Bay, yang asik apa nih tema yang pertama kali nih gitu kan. Nah si Abai kan enggak ini kan, terus ngomong keresahan asik kayaknya. Oh iya ya, terus gue pikir keresahan, ini kan comedy club. Modal awal seorang stand up comedy adalah keresahan. Ya gitu ya. Berangkat dari keresahan. Nah itu salah satu contoh tuh, keresahan yang diolah menjadi komedi jadinya hasil. Bener. Gitu. Nah kan tapi tidak semua orang bisa jadi menyalurkan. Bener. Gitu kan si keresahannya gimana gitu kan ya. Nah jadi bagaimana gua akan membedah si keresahan itu apa, dari mana awalnya, terus untuk diurainya seperti apa sehingga si keresahan menjadi solusi atau menjadi keuntungan. Bener. Bukan malah menjadi habis dari resah gelisah gitu kan. Iya. Menunggu di sini di sudut udah tadi ya. Callback tuh. Masih tahu gua. Teorisnya pasti tahu gua. Cuman gak lucu aja. Sama kayak kita punya Kelakar Coffee and Comedy Club ini berawal dari keresahan. Iya. Kita resah, CEO Kelakar itu resah kan. Kenapa ya kita mau stand up itu mau open mic susah banget di Jakarta. Betul. Harus pindah dari satu kafe ke kafe lain. Betul. Comedy Club waktu itu cuma satu ya yang tersisa di Jakarta. Mm-mm. Dan itu sepi gitu Sepi. kan. Mana ya biar kita enak untuk stand up, untuk latihan, untuk open mic segala macam. Nah, akhirnya kita Jadilah ini. jadilah Kelakar Coffee and Comedy Club. Kira-kira CEO Comedy Club mau jual ginjal juga nggak? Sebenarnya udah. udah. Pantesan dia tambah gendut ya? Iya. Efek cuci darah Cuci terus. darah terus kan. Oh iya benar. Makanya tadi gue pas ketemu tuh, kok muka dia kusut banget nih. Dia berisi tapi agak cerahnya udah hilang. Iya betul. Terakhir gua ketemu tuh kan dulu banget tuh. Ya waktu dia gua masih di Depok Cimanggis, dia datang dengan memberikan semangat apa segala macam. Ayo Jung. Pas tadi banget gua lihat siapa Anda? Itu tapi gua tuh kalau disebut utang jasa banget sama bapak itu. Oh iya. Bapak Prabowo. Bapak Sukron gitu. Karena sebenarnya kan tadi gue bilang dulu, guru gua tuh Sukron gitu. Karena yang awal narik gua ke siaran horor Sukron. Gokil. Gitu, Sukron segala macam. Nge-YouTube juga dia tuh. Berarti AdSense sudah ada royaltinya untuk Sukron ya? Ada. Iya, ya gua kasih dikit-dikit lah. Bisa enak-enakan gitu ya. Iya. Ngapain enak-enakannya? Itu Oke, berarti mulai sekarang Reza Rahasia ada di Jakarta. Mulai sekarang Reza di Jakarta dan akan kembali comeback in the world. Oke. Back in the world gitu. Setelah sekian lama betapa Iya. di kaki Gunung Salak. Setelah sekian lama gue ngobrol sama monyet, harimau. Dan ada yang menarik bang, ini nggak tahu nih tanda-tanda alam. Gue bilang ini tanda-tanda alam. Tuh, dari yang pertama tadi gue bilang gue pengen ketemu lu, tiba-tiba lu emang mau ke Jakarta kan gitu. Nah sekarang di Kelakar itu kita punya satu talent baru lagi. Selain stand up, pantomim, Apa kita tuh? punya Baca tarot? ntar dulu tuh baca tarot. Oh, ada teman, ada. Kayak yang di live TikTok itu kan, cek kodam. Cek kodam. Kodam. Kodam Jaya. Iya. Ini dong. Propose kalian. Kita punya talent band bang, band reggae. Wah anjay asik tuh. Baru akan rilis lagu baru, judulnya Gunung Salak. Gunung Salak. Reggae. Ada lagi dong. Ih. Ada kan? Ada tuh. Ada mungkin. Bilang. Oh enggak. Tapi buat Rana sih ada yang legal pak. Ada. Apa namanya tuh bunga apa tuh kemarin? Ada. Lotus. Iya. Gitu. Enggak maksud gua yang gini-gini itu kan aromaterapi itu. Iya. Dupa. Kayaknya kita juga perlu nih dupa di setiap sudut. Perlu nanti ya. Nanti. Gitu. Kalau mungkin orang anti sama dupa beli Bogor lah Bogor. Maghribi. Benar. Dupa Arab. Hajar Aswad. Dupa Arab. Iya. Dupa Arab. Biar Tapi kan ini di Jaksel ha. Kalau di Jaksel kayaknya nggak asik gitu kan. Kalau di Jaksel jadinya dugem Arab. Dugem Arab. Atau mungkin kita bakar dupa atau buhurnya pakai pembakaran sisa. Iya. Jadi orang mensisa, sisanya bukan pakai buat sisa, embung ya. pakai menyan. Nah ini proses dari berbagai macam pengalaman hidup. Gue belajar dari guru yang satu A, B, C, D, F, G, H, E, Z gitu kan. Itu gue ramu semuanya, dijadikan teknik dan metode gue pribadi. Makanya gue bikin mengeluarkan si inner builder. Apa itu inner builder itu apa? Itu inner builder sebenarnya kalau dibecandain tuh kayak plesetan bodybuilder. Oke. Nah kalau body di builder membentuk tubuh, itu kan ke tempat fitness, Ya benar. ya kan ke gym, Benar. atau kayak kuli, gitu. Cepet tuh.
gitu. Nah, si inner ini perlu dibuild gitu, dengan tepat dan benar gitu, agar si kan kita suka bilang, inner beauty nih gitu. Bener, ya cantik dari dalam. cantik dari dalam gitu. Nah, itu yang gue bangun. Terbentuk dari dalam. Bentuk dari dalam, sehingga fokus arahnya kemana sih pergerakannya? Ya si kesehatan mental gitu kan, keseimbangan alam. Ke mata air tuh udah banyak yang rusak tuh, sungai banyak yang tercemar gitu. Nah, itu fokusnya ke situ. Karena Indonesia 2024 ini ke sana makin kenceng darurat kesehatan mental. Oke. Gitu. Dengan metode Inner Builder gua tawarkan nih metodenya. Maka ada kelas, ada workshop, ada retreat gitu. Nanti gua share lagi. Tapi untuk event yang pertama ini dengan Inner Builder di tahun ini adalah si Kemah Rasa. Oke. Itu satu event yang dulu gue pernah ada. Cuman beda sekarang formatnya. Kemah Rasa itu berapa pertemuan? Kemah Rasa Atau itu sekali pertemuan tapi berapa hari gitu? Nah, uniknya Kemah Rasa, di Kemah Rasa ini sama ya. Seperti si ngopi pangku. Sebenarnya ngopi pangku kan ngobrol doang tuh, tanya jawab. Kalau Kemah Rasa, gua Sambil bawa pangku. tema sambil di pangku, ditidurin, ditunggingin. Astagfirullah. Ditunggingin si sampah-sampah pikirannya gitu kan, biar keluar semua ngalir gitu. Jadi ada teknik dan metode yang langsung bisa diterapkan. Jadi kalau kelas itu kan ada jenjang ya. Nah, kalau si Kemah Rasa itu kumpul bareng, silaturahmi, kumpul, tapi kita bawa sesuatu topikal yang ada saat itu. Nah, nanti gue bawa cara hidup bahagia, gitu, dengan teknik metodenya, yang dimana kalau temen gue si Albar tuh, dia bilang bahwa ikut Kemah Rasa itu kayak gini, kayak lo belajar 1, 2, 3, 4, 5, ini diringkes gitu kan, dijadiin satu malam, gitu, langsung bahagia gitu. Kalau ini kan 1 step, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di kelas sebenarnya dapat si bahagia, si berlimpah, segala macam dapat, tapi langsung diambil nih. Poin 1 nih, intisari. Iya, karena Amer udah nggak enak. Amer udah nggak enak, Pak. Gitu. Itu si ngopi panggung. Jadi kan gua kemarin kan sempat lama di TikTok juga tuh. Gitu, Ya, gua live gitu kan. Nah, formatnya sih sama kayak gitu sebenarnya, cuman bedanya ini langsung. Ketemu langsung. Kan ada yang pengen ketemu, segala macam. Nah, ini udah ada tempatnya. Kita sediain, siapapun boleh. Gimana caranya untuk gabung atau untuk datang di Ngopi Pangku? Apakah datang aja atau ada kontak person yang harus dihubungi gitu? Kalau ke Ngopi Pangku sih datang aja ya. Datang aja ya. Orang di map juga udah jelas ya, tinggal Kelakar Indonesia ada kok gitu. Jadi nggak perlu ada daftar dulu apa dulu, nggak perlu, langsung aja masuk gitu. Langsung masuk ke sini. Langsung masuk. Di Jalan Tebet Dalam 4D. Nah, Bapak hafal tuh, Bapak di sini tiap hari. Alamatnya sini. Takutnya nyasar orang-orang. Nggak apa-apa, nyasar itu bagus. Supaya tahu jalan-jalan yang lain. Oke. Tapi kalau memang nantinya ada untuk Inner Builder, kelas, terus Kemah Rasa, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah sini. Di atasnya juga ada, di sini ada, di sini ada. Ini editornya capek kan? Nah, itu sengaja. Padahal yang ini gue juga. Gitu. Jadi adalah untuk kerjasama segala macamnya, untuk urusan apapun. Gue sekarang lebih open gitu, Pak. Lebih open. Open BO banget. Tergantung nih, kalau misalnya lo short time, long time berapa gitu kan. Karena dulu kan gue ibaratnya karena belum menyempurnakan teknik dan metode, akhirnya gue tidak open menerima semua yang butuh bantuan. Kayak pembersihan rumah kosong, kayak orang susah sulit jodoh, terus kayak apa tuh, kayak kemarin kayaknya di Perpolitikan ada ya kayaknya yang mau debat terus tiba-tiba ngeblank gitu. Terus sebelumnya ada yang muntah darah. Lu yang buat ngeblank ya? Oh iya dong. Enggak. Bukan gua. Coba kalau dia ngomongin gua, dia nggak akan muntah darah. Gua yang muntah darah. Gitu. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan atau diobrolin lagi tuh? Mungkin dari gua yang bilang tadi ada yang penasaran di lu, kepikiran apa segala macam, atau pengen nyobain mungkin teknik metodenya? Iya, gue penasaran aja sih, pengen tahu. Dan banyak sebenarnya orang di luar sana juga punya keresahan yang banyak gitu ya, di dalam dirinya dia banyak keresahan gitu, dia bingung gimana menyalurkan keresahannya.
Nah, lu nanti cuma ngata-ngatain dia doang ya kan, ngasih sharing ya, ngata-ngatain namanya kan. Ngata-ngatain doang atau ada teknik tertentu yang akan lu kasih tuh ke orang-orang. Kalau di sharing, gua ngata-ngatain doang. Ngata-ngatain doang ya. Gitu. Kalau misalnya dia ngeyel, ya gua toyor. Oke. Gitu. Kalau misalnya Biar sadar. dia ngeyel lagi, ya di depan kan deket jalan tuh. Gua tabrakin aja ke motor. Enggak, kalau di sharing, gua mengupas aja. Sejauh apa sih permasalahannya segala macam. Terus akhirnya dia ngeh gitu kan. Nah, kalau untuk solusinya gitu, gimana Kang? Kelas. Gitu. Yang kelas tuh lebih private ya. Iya, lebih Terbatas sesuai juga kebutuhan. kan? Kalau kelas sih gua 20 orang lah maksimal. 20 Tapi gua menerima juga kalau 3 orang. Oke. Gitu. Kalau privat baru tuh kayak kemarin tuh ada orang yang mau privat tuh ke gua datang nelpon dulu sih. Privat. Ada yang dia mau ketemu Tuhan gitu. Wih. Iya, gua aja belum ketemu sama Tuhan. Dia pengen ketemu ya. Dia ketemu Tuhan gitu kan. Pengen mati dong. Nah, iya, tapi nggak mau disuruh mati gitu. Kan bisa kan ketemu Tuhan tanpa mati bisa gitu. Pas diketemuin nggak mati, masa Tuhan gini Kang nggak gitu. Kan repot gitu. Gitu. Itu ada privat nanti segala macam, tapi untuk yang di Kelakar ini ada kelas nantinya. Terus gua juga kan dulu karena dari pantomim, stand up gitu kan. Nah, si pantomim ini pun akan gua terus lakukan gitu. Jadi nanti mungkin ada yang nonton juga Lu katanya mau subscriber. ngasih kelas pantomim juga ya? Ya, Di Jakarta. kelas pantomim, dulu kan ngajar juga kan di ekskul, performing art segala macam. Jadi kan subscriber gue ini ada juga yang memang dia nonton sebagai subscriber, ada juga yang dulu pengajar di sekolah. Oke. Gitu. Jadi di sini gue sekalian mengumumkan bahwa gue mulai terjun lagi. Ketika gue ke Jakarta lagi, berarti semua yang pernah gue lakukan itu akan dilakukan lagi. Gitu, ngajar pantomim, apa segala macam itu akan ada lagi. Gitu. Dan terima kasih banget Han, gitu. Ini tempatnya, space-nya gue bisa jadikan sebagai laboratorium. Bisa banget di Ya. sini. Oke, kita pokoknya obrolannya bisnis aja. Jangan dong, kita ngomong. Oh jangan, wih, gokil. Berarti gue punya uang, lu nggak usah dapat bagian ya? Nggak apa-apa. Ih, keren banget. Bahagia itu nggak harus dengan uang. Asik, serius tuh ya? Iya. Asik nih. Sertifikat rumah aja. Nah kebetulan sertifikat rumah gue masih digadein ke bank gitu. Jadi kalau lo mau sertifikat rumah gue, ambil ke bank ya. Tolong tebusin. Tebus. Ya itu sih kan kalau untuk yang momen yang sebagai konten pengawal lagi 2024. Ya. Gitu bahwa gue akan mulai aktif lagi di konten, tapi dengan format yang mungkin teman-teman di YouTube ya lebih fresh lah. Lebih santai, relax. Ya, karena memang tujuan gue gitu dari dulu tuh. Kita pengen ngasih tahu aja nih kalau Reza Rahasia sekarang ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Gitu. Akan kembali lagi beraktivitas di di Jakarta. Jakarta. Jadi nggak ada alasan lagi dong. Jauh nih, di mana tempat ketemunya? Wah Bandung kejauhan Kang, saya di Tebet. Nah anjir di Tebet saya. Iya. Nah gitu kan. Gitu. Kayak gitu misalnya. Ini reachable, mudah untuk dijangkau. Reachable, available, Yes. unbelievable. Sebel. Mulai aktif lagi konten. Jadi yang mau datang langsung silakan datang langsung. Yang mau ikut kelas silakan ikut kelas. Tapi mau nyicipin dulu nanti ada mungkin minggu depan kayaknya kita buat free trial ya. Oke. Minggu depan lah gitu kita buat free trial. Nanti kita atur lagi kalau free trial yang pasti untuk ngopi pangku udah bisa di malam minggu besok 20 Januari. Tanggal 20 Januari jam 20.00. Yo, thank you banget Han. Thank you.